Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom sahabat-sahabat Resapi yang diselenggarakan oleh BPK PKK KAJ. Senang boleh kembali berjumpa, tentunya berbagi berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Injil Markus 12 ayat 28 sampai 34. Berbicara tentang apa? Tentang hukum yang utama dan terutama. Ketika orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang hukum yang utama, dan juga ada orang Saduki di sana, ya. Apa bedanya orang Saduki dengan orang-orang Farisi? Kita tahu orang-orang Saduki adalah orang-orang sekelompok para imam. Para imam yang membentuk kelompok itu orang-orang Saduki yang melayani di Bait Allah tentunya. Kemudian ada orang-orang Farisi, ya. Itu adalah orang awam yang membentuk satu kelompok rohani. Jadi kalau boleh saya katakan di zaman itu terbagi atas dua kelompok besar, ya. Ada dua partai besar. Yang pertama tentu orang Saduki, yang kedua tentu orang-orang Farisi. Dua kelompok ini mempunyai perseteruan, mempunyai persaingan, sama-sama ingin menunjukkan kekuasaannya masing-masing. Kedua-duanya tentu ada di bidang kerohanian. Nah, ketika mereka bertanya tentang hukum mana yang terutama, Yesus mengatakan hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Kita tahu segenap itu berarti full heart, sepenuh hatimu, sepenuh kekuatanmu, sepenuh pikiranmu. Jadi betul-betul utuh, tidak ada celah sedikit pun. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, maka dikatakan di situ sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Persoalannya, apakah betul kita bisa mengasihi diri kita sendiri? Mari kita refleksikan coba. Betulkah kita bisa mengasihi diri kita sendiri? Ternyata tidak, ya. Kita tidak dapat mengasihi diri kita sendiri ketika kita menyimpan luka hati, ketika kita menyimpan kepahitan di dalam hati. Itu udah menunjukkan betapa kita enggak mengasihi diri kita sendiri. Ketika kita biarkan diri kita terikat oleh satu dosa, bukankah itu juga tidak mengasihi diri kita sendiri? Ada seorang muda datang kepada saya. Dia bilangin, Bapak bisa tolong doakan saya. Saya terikat dengan kebiasaan buruk. Apa kebiasaanmu, nak? Kebiasaanku adalah aku suka sekali nonton video porno. Aku terikat oleh dosa-dosa video porno itu. Nah, apakah bisa didoakan? Saya bilang kalau cuma mendoakan, artinya doa itu tetap selalu bisa, ya, apapun kita doakan. Tetapi untuk doa itu menghasilkan sesuatu apa yang dia harapkan, tidak cukup dengan doa. Saya bilangnya, kalau engkau betul mengasihi Tuhan, maka engkau harus mengambil satu keputusan, satu tekad, ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, bahwa engkau totalitas mengasihi Tuhan, maka engkau harus tanggalkan dosa itu. Nah, sudah, dia bilang, saya sudah lakukan itu dan saya ingin sekali, katanya. Saya percaya niat dia, saya percaya ketulusan dia, saya percaya tekad anak muda ini. Tetapi tidak semudah seperti kita menopangkan tangan lalu berdoa kepada anak itu. Ada harus yang dia lakukan apa? Coba, nak, kamu pikirkan apa yang menjadi pemicumu sehingga engkau melakukan itu. Karena kalau tidak dengan trigger, ya, pemicu utama dari perbuatan itu kita tidak kenali, kita susah. Mau ditompangkan tangan berkali-kali, maka pada waktu tertentu, kurun tertentu, dia akan jatuh pada dosa yang sama. Kalau pemicunya tidak ditemukan. Lalu dia mulai berpikir, merenungkan apa pemicu. Oh, ketika aku sendirian, maka dosa itu terjadi. Lihat, ya. Ketika menemukan triggernya, maka kita akan mudah mengarahkan dia. Ketika engkau tahu, ketika engkau sendiri, berarti pada saat tertentu itu, ketika engkau sendiri, engkau harus mencari kesibukan atau engkau harus keluar daripada kesendirian.
triggernya dulu dibenahin. Maka ketika itu dia lakukan, maka kebiasaan buruk, bukankah itu dia mencoba merubah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik? Misalnya ketika dia ada dalam kesendirian, dia tahu dia akan bisa jatuh pada dosa yang sama, maka dia mulai beraktivitas. Dia kunjungin ke rumah temannya, dia kunjungi ke tetangganya, dia main ke gereja, banyak aktivitas yang dia lakukan supaya tidak terjadi kesendirian di dalam dirinya. Lambat laun proses itu akan mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Misalnya dia kunjungin yang sakit, dia doakan di masa-masa dia kesendirian. Itu bukti sebuah perubahan yang menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Harus berani apa? Berani totalitas. Ya, berani totalitas. Maka dikatakan Tuhan mengetahui bahwa setiap kita tidak bisa mengasihi diri sendiri. Maka Yesus mengatakan inilah hukum baru itu. Maka standar yang Yesus pakai bukan lagi mengasihi diri sendiri, tetapi Yesus katakan ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dan kasihlah sesamamu seperti aku, kata Yesus ya, seperti aku yang telah mengasihi kamu. Maka standar mengasihi sesama bukan lagi pada diri kita sendiri, tetapi kepada Kristus yang telah lebih dulu mengasihi kita. Nah, untuk kita bisa mengasihi sesama, untuk kita bisa mengasihi Tuhan full heart, maka kita harus bisa meresap kasih Tuhan yang penuh itu di dalam hati kita sampai betul-betul kita penuh di dalam diri kita. Tentu ketika kita menerima kasih Tuhan yang penuh itu akan terjadi sebuah perubahan hidup. Makanya Yohanes 3 ayat 3 ketika Nikodemus belajar kepada Yesus, Yesus bilang apa? Ketika engkau ingin melihat kerajaan surga, kerajaan Allah, engkau harus dilahirkan kembali. Ya, dilahirkan kembali berarti mempunyai hidup yang baru, yang lama sudah mati. Lewat mana? Lewat pembaptisan. Ketika kita dibaptis, kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Itulah hidup yang baru. Hidup yang baru bukan cuma status kita dari tidak dibaptis menjadi dibaptis menerima Kristus, lalu kita menjadi orang Katolik, bukan itu. Tapi hidup yang baru harus dinyatakan lewat perbuatan-perbuatan baru, sikap kita yang baru, yang semua mencerminkan Kristus di dalam diri kita. Maka itulah yang Tuhan kehendaki, hidup baru, ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Kita mati di dalam kehidupan yang lama dan lahir menjadi hidup yang baru. Maka kita tanggalkan semua hidup yang lama. Saya percaya itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang dapat secara instan dilakukan. Tetapi saya percaya ketika kita bertekad, ketika kita sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka kita mulai belajar setahap demi tahap berproses untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama, cara perkataan kita yang lama, cara berpikir yang lama, cara melihat kita yang lama. Itu mulai kita tinggalkan supaya apa? Supaya kita beroleh pandangan hidup yang baru. Maka ketika kita mulai dapat memulai suatu kehidupan yang baru, cara hidup kita yang baru, orang akan melihat Kristus melalui hidup kita. Ya, untuk kita mewartakan kabar baik, untuk kita mewartakan Injil, sebetulnya bukan dengan cara ini seperti yang saya lakukan sekarang ya, tetapi bagaimana engkau menghidupi Injil di dalam kehidupanmu itu, itulah menjadi Injil yang terbuka. Paulus bilang, bukankah kita menjadi Injil yang terbuka sehingga orang bisa melihat Kristus di dalam hidup kita, bagaimana Yesus melayani sesama, bagaimana Yesus mengorbankan dirinya bagi setiap orang yang mengasihi dan mengenal Dia. Demikian juga kita rela melakukan apa saja kepada orang-orang yang kita kasihi. Ya, kepada semua orang, seperti Yesus mengasihi kita, dikatakan seperti Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita, maka kita mengasihi semua orang. Ingat, kasih itu cuma satu arah sifatnya, memberi. Tidak ada yang lain, tidak ada menghendaki sesuatu yang balik kepada kita. Memberi dengan tulus, melakukan dengan penuh sukacita. Kita berikan apa saja, kita melayani totalitas. Itulah kasih, itulah yang Yesus ajarkan kepada kita. Yesus nggak pernah mikirin masa lalumu. Yesus nggak pernah melihat karaktermu. Yesus nggak pernah melihat cara hidupmu yang lama. Dia datang, dia ampuni, dia tebus dosamu. Dan dia bawa engkau menjadi manusia yang baru, yang hidup seperti Dia. Itu yang Dia kehendaki. Maka kita, sahabat-sahabat Resapi semua dimanapun Anda berada, ketika engkau menyadari, betulkah
kita mengasihi Tuhan? Betulkah Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, kekuatanmu, pikiranmu? Kalau engkau betul mengasihi Tuhan seperti itu, maka engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Yang pertama, engkau harus tinggalkan semua tentang dirimu. Artinya sifat egoismu, tidak lagi berfokus. Cara hidupmu tidak lagi berfokus kepada dirimu, tetapi berfokus kepada banyak orang, kepada tujuan ilahi di dalam hidupmu. Kau mulai tanggalkan itu sedikit demi sedikit. Ya, coba kita perhatikan. Kalau Bapak Ibu tahu berapa lama sebetulnya ketika bangsa Israel ada di dalam perbudakan tanah Mesir, berapa lama? Dari zaman Yakub sampai zaman Musa, 430 tahun. 430 tahun itu kita dapat bayangkan karakter sifat daripada bangsa Israel pada zaman itu. Enggak ada bagus-bagusnya, kacau. Mereka enggak punya Tuhan pada saat itu. Mereka enggak tahu cara beribadah. Mereka enggak mengerti bagaimana sebuah ikatan perkawinan. Mereka enggak mengerti bagaimana sebuah berelasi dengan satu sama lain. Hidup mereka berdasarkan apa yang mereka alami pada saat itu dengan budaya-budaya Mesir, tradisi Mesir, cara ibadah Mesir. Maka kita lihat ketika Musa membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir, dibawa ke Gunung Sinai, ya, Musa ingin membentuk satu peradaban yang baru, ya, tentunya dengan cara ibadah yang baru, ya, suatu aturan dalam sebuah perkawinan, suatu aturan dalam sebuah hidup kebersamaan. Musa mau membentuk itu, gampang? Enggak. Bayangin 430 tahun mereka terbentuk seperti itu, tiba-tiba Musa mau merubah itu. Itu sebabnya Tuhan membawa para bangsa Israel itu memasuki padang gurun untuk mengalami satu pembentukan karakter yang baru yang Tuhan kehendaki. Ya, maka ada aturan main yang turun, yaitu 10 perintah Allah. Di situ ada aturannya, cara bagaimana mengasihi Allah, menghormati orang tua, bagaimana sebuah ikatan perkawinan, bagaimana kasih itu diterapkan. Dan kita lihat hasilnya. Jatuh bangun bangsa Israel, lebih banyak bersungut-sungut. Ya, terus mengeluh kepada Tuhan, ya, karena nggak mudah perubahan itu. Dan Tuhan mengerti, sangat mengerti. Yesus mengerti tentang itu, sangat mengerti. Maka dari awal saya katakan, kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri sebetulnya. Karena kita lebih senang mengikuti semua hal yang kita inginkan. Ambisi kita, keinginan kita, kehendak kita. Semua kita kejar. Untuk apa? Memuaskan daging kita. Seluruh takaran kita, bahkan kita mengasihi Tuhan, itu takarannya pun diri kita loh. Kalau nggak percaya, coba Bapak Ibu, teman-teman semua buktikan. Ketika engkau ibadah, ketika engkau misa di dalam hari Minggu, apakah betul pada posisi itu kau mengasihi dirimu sehingga engkau hadir di dalam Ekaristi? Betul karena engkau mengasihi Allah? Atau engkau hanya memenuhi panggilan sebagai umat Allah? Harus ke gereja hari Minggu. Kalau itu, maka terasa nggak betah lama-lama di gereja. Kalau Romonya homili kepanjang, aduh Romo ini ngomong apa sih? Ya kan? Tapi kalau orang datang dengan mengasihi dengan segenap hati kepada Tuhan, hati yang penuh oleh kasih Tuhan, ke gereja rasanya malah terlalu cepat. Ya, selalu punya keinginan untuk terus mendengar firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan itu seperti Tuhan sedang menyapa kita? Ketika kita mendengar firman Tuhan, Tuhan sedang menyapa kita loh. Maka gak sedikit ada teguran. Iya ya, aku tertegur nih lewat firman ini. Iya ya, aku ternyata belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan nih. Ya. Jadi buat saya kalau ada orang gak suka firman Tuhan, ya saya perlu pertanyakan imannya kepada Allah seperti apa. Karena orang yang mengasihi Tuhan pasti cinta firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan kita nggak mendengar suara Tuhan. Kita nggak mengerti Tuhan mau bicara apa pada kita. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya. Maka kasih yang penuh dikatakan dengan segenap. Artinya hati kita penuh, tidak ada celah. Kalau ibarat puzzle tuh hati kita nggak ada satu piece pun yang tertinggal. Semua utuh. Sepenuh hati kita mengasihi Tuhan. Kalau kita sepenuh hati, maka kita rela melakukan apa saja untuk Tuhan. Doa saya pagi hari, selalu saya bilang gini, Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat hari yang baru. Hari ini Tuhan, Tuhan ingin apa
yang saya lakukan buat Tuhan? Tuhan ingin apa yang saya harus perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan? Sama kayak kita kalau kepada papa mama ya, dulu kalau papa mama saya masih hidup, saya selalu bilang gitu, "Mah, nanti sore mama mau makan apa? Biar aku beliin." Sama Tuhan juga gitu. Tuhan ingin apa yang aku perbuat hari ini? Supaya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan telah banyak membuat hati saya senang. Karena Tuhan telah banyak melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan saya. Maka saya pikir inilah saatnya saya ingin berbakti kepada Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap tenaga apapun yang ada padaku. Aku mau persembahkan Tuhan buat Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik. Saya ingat karena takaran Tuhan, kasih yang utama, mengasihi sesama, maka saya belajar untuk mengasihi setiap orang. Walaupun saya juga menyadari saya sering jatuh bangun, ya karakter lama masih ada, masih suka emosi, masih lah. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai apa yang saya harapkan, ada rasanya gimana gitu. Adalah, tapi saya belajar. Setiap hari saya belajar untuk merubah seperti apa yang Tuhan mau. Ya, maka kita perlu kekuatan, kita perlu bimbingan, kita perlu Roh Kudus yang terus berkarya di dalam kehidupan kita. Nggak ada cara lain selain kita baca firman Tuhan setiap hari yang membentuk kita, membuat kekuatan yang baru sehingga kita mengerti ini loh yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Saya banyak belajar setiap hari dari satu kehidupan yang lain, dari satu firman, kemudian saya lihat kehidupan orang. Oh, ternyata ini yang harus saya lakukan. Tanpa baca firman kita nggak mungkin pernah mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan apa tadi ayat terakhir kalau kita baca. Ya, bahkan persembahanmu, korban bakaranmu, korban sajianmu, nggak ada artinya. Ya, itu kan sama aja dengan ibadah kita setiap minggu. Nggak ada artinya kalau kita nggak punya kasih. Ya, kita rajin mungkin ke gereja, setiap minggu ada di tempat yang sama kita duduk di situ ya. Imam Pastor Romo tuh kalau hari Minggu lagi dari mimbar bisa kelihatan kita duduk di situ. Wah, ini umatku yang satu rajin sekali. Rajin hadir tapi tidak rajin menghidupi firman Tuhan, nggak ada artinya. Itu yang dikatakan. Korban bakaran, korban sajian, nggak ada gunanya. Yang Tuhan menantikan ada bagaimana kita menghidupi firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Maka saya bilang, ending daripada Ekaristi ketika kita diutus, ya ketika kita keluar dari pintu gereja, itulah awal titik mulai kehidupan kita yang baru. Disitulah Tuhan melihat ibadahmu, ibadah yang sejati. Ya, di dalam kehidupanmu, bagaimana kamu berelasi, bagaimana di dalam rumah tanggamu, bagaimana di dalam marketplace kamu berbisnis, bagaimana caranya. Itulah ibadah yang sejati. Ketika semua engkau lakukan hanya bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan berkenan dalam hidupmu. Tuhan melihat sungguh engkau anak yang mengasihi aku, kata Tuhan. Tuhan melihat kasihmu kepada dia. Yang tulus, yang segenap hati itu penuh di hatimu. Ya, maka penting sekali di dalam kehidupan kita. Kita nggak cuma bisa bilang, aku mengasihimu. Aku mengasihimu Tuhan. Karena saya kalau pelayanan di lapas ya, di penjara-penjara, kalau saya tanya, siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Semua warga binaan itu akan tangan saya mengasihi Tuhan. Ya, karena mengasihi Tuhan gampang. Sama seperti firman Tuhan yang kita baca. Aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Dengan sama, segitu gampangnya kita membaca, segitu gampangnya kita mengucapkan, segitu sulitnya kita full heart. Segitu sulitnya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Kadang-kadang ya untuk datang ke satu persekutuan, untuk datang satu ke lingkungan aja, kita perlu perjuangan, perlu pergumulan. Kenapa? Masih ada keinginan-keinginan lain. Coba perhatikan, masih punya keinginan A, keinginan B. Padahal kalau orang yang mengasihi Tuhan, ya sama kayak kita lah. Kalau ketika kita jatuh cinta kepada seorang gadis, jatuh cinta kepada pasangan itu, rasanya kan ingin dekat terus ya, nggak mau jauh daripada pasangan itu. Ya, kalau kita datang malam minggu, rasanya jam cepet banget ya.
Waduh, udah jam 12 udah mesti pulang. Pada pengen lebih dan lebih. Nah, herannya sama Tuhan kok nggak kayak gitu. Katanya kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak sampai itu. Ingat nggak, tahun 2023 itu ada grup band yang datang ke Indonesia konser, namanya Coldplay, ya. Itu saya perhatikan ya, saya sih nggak suka ya, kadang nggak suka dengan musik. Tapi kalau ada orang sampai tanda kutip ya segitu gilanya untuk mendapatkan tiket. Tiket Coldplay waktu itu saya ingat harganya paling murah 800.000 sampai 11 juta. Dan orang perlu antri, perlu apa namanya ya, berlama-lama di depan komputer untuk mendapatkan tiket itu. Jadi kayak berebut gitu ya. Dan ada satu karyawan sampai dia bilang sama bos, bos nanti 2 jam ke depan jangan ganggu saya ya. Yang penting pekerjaan saya udah selesai. Ternyata dia lagi coba mendapatkan tiket itu loh. Dia coba tiket itu. Dan dia dapat urutan ke-12 pada saat itu. Tapi ujungnya dia nggak dapat juga. Tapi ada yang dapat sampai gila-gilanya. Rela menjual motor buat beli tiket. Wow, saya bilang. Sampai segitunya ngefansnya sama grup band itu. Tapi coba direnungkan. Kita sama Yesus, sama Tuhan, enggak segitu-gitunya amat. Enggak sampai kayak orang gila. Enggak sampai antusias seperti itu loh. Itu yang buat saya, loh kok bisa ya? Kita beli tiket yang paling mahal 11 juta ke Coldplay. Ya. Nonton paling depan. 11 juta, kita rela bahkan melakukan apa aja untuk dapetin tiket itu. Selesai nonton, apa yang kita dapat? Kepuasan sesaat. Mungkin mau foto dengan dia aja belum tentu bisa loh. Iya kan? Tapi sama Tuhan yang katanya aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiranku, dengan segenap jiwaku. Nggak punya antusias itu. Pagi-pagi minggu bangun lagi suasana sejuk dingin gitu kan. Lagi peluk guling. Aduh udah jam 8. Misa 8:30. Aduh tanggung. Enggak ada. Bangun besok mau misa. Antusias itu enggak ada. Jadi kadang-kadang saya melihat sadar atau tidak sadar. Ya, saya tidak menghakimi. Tetapi saya sendiri pun mencoba memahami diri sendiri. Apakah saya ketika mengikuti Ekaristi, oleh karena saya punya kerinduan untuk berdekatan dengan Tuhan, atau hanya sekedar mengikuti dorongan karena saya orang Katolik harus Ekaristi. Yang kita datang ke rumah Tuhan tanpa cinta. Sama kayak anak mengunjungi kita sebagai orang tua, dia basa-basi doang datang. Ya, ketika datang dia duduk di ruang tamu sambil main handphone. Kira-kira perasaan kita apa sebagai orang tua? Ya. Beda kalau orang datang dengan punya kerinduan kepada orang tua, beda. Dia akan banyak ngobrol sama papa mamanya. Pak, apa kabar? Gimana hari ini Pak? Gitu kan. Tuhan juga gitu. Tuhan itu punya kerinduan yang dalam untuk terus kita menyapa dia. Tuhan ingin kita terus menyapa dia. Ya, maka ketika kita menyapa Tuhan, Tuhan pasti menyapa kita. Maka kita mengerti, semakin kita terus membangun satu keintiman dengan penuh cinta kasih kita kepada Tuhan, kita semakin mengerti hatinya Tuhan, kita semakin mengerti Tuhan mau apa di dalam hidup kita. Maka saya percaya ketika kita memahami semua itu tentang kasih Tuhan di dalam diri kita, apapun yang kita lakukan, apapun tantangan yang sedang kita lakukan, saya percaya mengikut Tuhan enggak gampang, akan selalu banyak tantangan, akan selalu banyak rintangan. Ketika kita mau melayani, ya, maka banyak teman-teman tuh ketika mau buat event pasti harus bangun pagar doa. Ya, saya percaya enggak gampang, ya kan? Akan banyak rintangan, akan banyak tantangan. Tetapi ketika kita mengerti Tuhan, kita mengerti maunya Tuhan, maka semua akan kita berjalan, kita akan merasakan ini loh Tuhan maunya ini. Kita merasakan tuntunan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam segala aktivitas kita, kita akan merasakan itu.
Dan kita melihat, sungguh loh Tuhan menuntun kita. Oh sungguh loh ini yang Tuhan mau jalannya ke sini. Betul Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang, betul kan? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Betul dia menetapkan langkah-langkah kita. Tetapi perhatikan, setiap langkah kita adalah sebuah pertanggungjawaban kita atas apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan menetapkan langkah lalu kita melangkah seenaknya. Enggak gitu. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, maka setiap langkah kita adalah pertanggungjawabkan. Bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apakah langkah saya seturut dengan apa yang Tuhan tetapkan? Apakah langkah saya berkenan dengan apa yang Tuhan mau? Karena sadar atau tidak sadar, di dalam pelayanan sekalipun, seringkali kita terdorong oleh ambisi pribadi. Aku ingin buat ini nih, eventnya kayaknya bagus nih. Belum tentu itu Tuhan yang menghendaki loh. Bisa aja itu karena ambisi kita. Kita yang punya gambaran, wah ini akan begini. Ya, akan banyak orang datang. Ya kalau datang tanpa terisi, arti tanpa kita berikan sesuatu, ya nothing, hanya menjadi sebuah acara. Maka saya bilang di dalam setiap pelayanan, apapun bagianmu, ya, waktu engkau melayani karena kau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, maka akan ada sesuatu yang engkau berikan kepada setiap umat. Kepada setiap orang yang datang, engkau akan memberikan sesuatu. Yang saya boleh katakan, itulah api roh yang kau nyalakan kepada setiap orang. Hal yang simpel ya, pemandu umat di dalam gereja kita. Ya, kalau dia berikan itu, umat terasa sukacita dan terlayani. Simpel kan? Pemandu umat kelihatannya bukan bagian penting. Tapi di mata Tuhan semua penting. Ketika dia memandu umat ke tempat duduk dengan ramah dan senyum, umat akan terasa, aduh enaknya di gereja ini. Pemandu umatnya aja ramah, baik-baik. Itu sudah menaruhkan api roh di dalam hati umat yang datang. Itu sudah menaruh kasih Tuhan kita bagikan kepada umat yang datang. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka Tuhan bilang, kasihlah aku dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu. Dan kasihlah sesamamu seperti yang kau rasakan kasih aku, kata Tuhan, yang kau terima. Waktu kita menerima kasih Tuhan yang utuh, yang penuh itu, apa yang kita rasakan? Damai, sukacita, tidak ada bandingannya. Maka kasih yang ada pada kita itu, itulah yang kita bagikan kepada semua orang. Supaya setiap orang mengalami kasih Tuhan yang sama seperti apa yang kita rasakan. Itu yang Tuhan maksudkan dari ayat yang kita baca. Gak sekedar kita mengasihi Tuhan. Gak sekedar kita ucapkan, aku mengasihi Tuhan. Gak. Harus nyata di dalam kehidupan kita. Dan harus orang rasakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Saya percaya setiap kita banyak mengalami kasih Tuhan. Dari kita bangun tidur. Terus setiap hari. Pertanyaan saya terakhir. Bapak Ibu renungkan. Dalam satu hari. Berapa kali Bapak Ibu berdoa? Berapa kali? Waktu saya katakan ini. Saya percaya semua yang menyaksikan streaming ini. Langsung mikir. Pagi bangun tidur. Doa makan, siang angelus, kerahiman, pasti gitu. Padahal Alkitab nggak pernah mencatat berapa kali Anda harus berdoa. Yang Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, berdoalah engkau setiap waktu. Kenapa dikatakan berdoa setiap waktu? Karena doa bukan kebutuhan. Doa adalah sebuah relasi, sebuah hubungan. Hubungan kasih kita dengan Tuhan. Bayangin kita punya anak gak pernah ngobrol. Mana enak. Apakah ada relasi yang baik? Enggak ada. Makin lama makin gak ada relasi. Tetapi semakin kita berelasi dengan Tuhan. Ya, kita bukan cuma mengalami kasih Tuhan. Tetapi kita mengerti hati Tuhan. Mengerti pikiran Tuhan. Semakin kita berelasi dengan anak. Sering berkomunikasi. Kita semakin mengerti ini anak sedang mau apa. Ini anak sedang punya cita-cita apa? Kita semakin mengerti pribadi anak kita. Demikian juga Tuhan dengan kita.
Maka rajin-rajinlah baca firman, rajin-rajinlah berdoa supaya engkau punya relasi yang intim dengan Tuhan. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Bukankah itu yang kita inginkan? Selalu kita ada di dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan. Supaya kita semakin dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan akan meluap dari hidup kita dan dirasakan banyak orang. Amin. Saya percaya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita satukan, kita tundukkan kepala kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang tertabur hari ini Tuhan. Biar setiap benih firman-Mu tertanam dalam di hati kami, berakar kuat, bertumbuh, menghasilkan buah. Dan biar buah itu dapat dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengerti hati kami, Engkau tahu kedalaman hati kami. Kami mau belajar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, pikiran kami, jiwa kami. Dan Tuhan, kami tahu kami manusia yang rapuh, penuh dengan kelemahan. Kami perlu kekuatan daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang memampukan kami untuk kami belajar mengasihi sesama seperti Engkau yang telah lebih dulu mengasihi kami. Tuhan, sertai setiap aktivitas kami ke depan, sertai pelayanan kami, sertai niat-niat kami Tuhan. Maka kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami, Kaulah kami yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.